Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para jemaah rahmani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pada surat Asy-Syams. Separuh dari ayat ini, surat ini sudah kita paparkan pada pertemuan sebelumnya. Kita lanjutkan dan kita selesaikan pada pertemuan hari ini pembahasan surat Asy-Syams. Kita mengulang sedikit dari ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha wa nafsin. Nafs, apa artinya nafs? Jiwa. Apa yang dimaksud dengan jiwa di sini? Jiwa. Jiwa di sini banyak para ahli tafsir mengatakan ini adalah manusia. Wa nafsin, seperti pada ayat walaqad khalaqnal insan, al-insan. Sebagian ahli tafsir lagi mengatakan nafsin ini setiap makhluk. Jadi wa nafsin wa ma sawwaha. Maknanya senada dengan ayat yang tadi. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam takwim. Takwim itu apa? Jadi bentuk ahsan, paling baik. Kalau Imam Ibnu Katsir mengatakan adlun mustaqim. Jadi Allah menciptakan manusia ini sudah adil, mustaqim, lurus. Fisiknya baik, sangat baik, sempurna. Susunan fisik manusia sangat sempurna. Sisi mananya yang baik? Ada 3 wasawwaha di sini. Pertama, Pak, diartikan 1 fitrah. Sehingga di tafsir Ibnu Katsir beliau menyebutkan 2 hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim itu. Apa? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Jadi setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu apa? Suci. Suci itu apa? Suci itu artinya tauhid. Seperti yang dijelaskan oleh para ulama hadis. Suci itu adalah tauhid. Artinya apa? Setiap manusia dilahirkan dalam kondisi fitrah, dalam kondisi suci, dalam kondisi tauhid, dalam kondisi beriman. Ya. Dari mana? Lihat kelanjutan hadisnya, fa'abawahu apa? Yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Arti hadis ini secara umum apa? Kedua orang tuanya yang menjadikan agama ini anak berubah. Berarti waktu lahir agamanya apa? Islam, Pak. Lalu orang tuanya yang merubah agama ini anak menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi atau agama yang lain. Makanya dia kalau sudah dewasa tidak perlu dia mengucapkan syahadat. Jadi lucu kalau Anda menikah terus Pak penghulunya ngucapin syahadat lagi gitu ya. Bilang sama penghulunya, Pak saya sudah Islam dari lahir Pak, jadi nggak usah pakai baca syahadat lagi gitu. Ini maknanya bahwa setiap orang
lahir dalam kondisi tauhid Islam, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir mengambil pula hadis qudsi, khalaqtu ibadi hunafa fajtalathumus syayatin. Saya, kata Allah, menciptakan hambaku dalam kondisi apa? Hunafa, bentuk jamak dari hanif. Hanif, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, adalah ma'ilun minasyirki ila tauhid. Hanif itu suci dari syirik dan bersih dengan tauhid. Dirinya suci, bersih dengan tauhid dan bersih dari syirik, dengan tauhid dari syirik. Faham? Faham enggak? Bersih sucinya dengan apa? Tauhid. Bersih. Artinya bersih suci dengan tauhid berarti dia terbebas dari syirik. Ini namanya hanif. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina. Apa kelanjutannya? Hunafa. Lihat Pak, ya kan? Mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan, mereka mengikhlaskan agama ini, ibadah dengan penuh ikhlas. Ini namanya hanif. Dan manusia lahir dalam kondisi hanif, suci, tauhid, bersih. Fajtalathumus syayatin. Lalu yang mengotori kesucian ini siapa? Setan, Pak. Setan ini siapa? Iblis. Ada setan pala putih, ada setan pala hitam, Pak. Siapa yang pala hitam? Manusia atau jin? Walaqad ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Kata Allah, kami jadikan pada setiap nabi itu musuh. Siapa musuhnya? Setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, wahai Abu Dzar, berlindunglah kamu dari setan-setan, setan-setan jin dan manusia. Lalu Abu Dzar bertanya, apakah ada setan-setan dari kalangan manusia? Rasulullah SAW menjawab, na'am, ya, ada setan dari kalangan manusia. Yuwaswisu fi sudurin nas minal, oh, ya kan? Jadi yang ngerusak kita ini, yang ngerusak kesucian kita adalah setan, Pak. Asyaitan. Syaitan ini kata Imam Ibnu Katsir di tafsir Ta'awud di yang pertama kali Al-Fatihah, syaitan itu artinya jauh dari kebaikan, jauh dari watak-watak yang baik. Lalu beliau menukil ucapan Sibawai, seorang ahli bahasa, mengatakan jika ada orang mengatakan tasyattana fulanun, artinya dia fulan itu punya watak setan. Jadi ini yang merusak kita. Lalu pelajarannya apa yang bisa kita ambil? Kita dianjurkan untuk menjaga kesucian jiwa, menjaga dan mempertahankan tauhid. Gimana caranya? Tentu yang pertama adalah al-ilm, ilmu syar'i, belajar ilmu agama. Yang kedua apa? Berusaha untuk mengamalkannya. Yang ketiga apa? Mencari lingkungan yang bersih. Perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok. Ya, kita nggak ikut ngerokok tapi kena penyakitnya. Ya, Pak. Dua-duanya kena penyakit. Rasulullah SAW mengatakan apa? Almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu perangai, watak, perilakunya
banyak dipengaruhi oleh temannya. At-tab'u sarraqah, watak itu watak itu mempunyai daya magnet yang kuat. Jadi inilah wa nafsin wa ma sawwaha. Allah ciptakan manusia sudah bagus, Pak, sudah baik, sudah bersih, suci. Yang bikin kotor kita. Makanya kita kalau berbuat salah, kita berbuat zalim terhadap diri kita. Walladzina zalamu anfusahum, di surat Al-Imran itu orang-orang yang telah berbuat zalim terhadap dirinya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Lihat susunannya, subhanallah. Mereka-mereka yang berbuat dosa fahisyah, berbuat dosa besar, dan dia menzalimi dirinya sendiri. Jadi kembali ke ayat ini, wa nafsin wa ma, sudah fitrahnya bagus. Yang kedua Pak, akal. Yang ketiga baru apa? Fisik. Akalnya udah baik ini Pak, 3 ini. Jadi saya pribadi tidak setuju kalau ada orang suka ngatain orang lain itu bodoh, Pak. Kenapa? Allah ciptakan manusia itu pintar. Allah bilang sebut kata jahil itu kapan? Allah sebut di Al-Quran istilah jahil. Innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna su'a bijahalah. Innama ini kalau dalam sastra Arab namanya adatul hasr, huruf yang fungsinya untuk menyempitkan arti. Taubat itu berlaku bagi mereka-mereka yang melakukan kejahatan karena faktor jahil. Apa maksudnya faktor jahil? Berarti kalau dia tahu ini dosa, nggak apa-apa gitu. Bukan. Makanya nafsirin Quran jangan dari diri kita, bahaya. Para ulama tafsir disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir mengatakan apa? Mengutip pandangan para ulama-ulama salaf kita. Intinya mereka mengatakan kullu man asallaha bidzanbin fahuwa jahil. Semua orang yang bermaksiat dengan melakukan perbuatan dosa, dialah orang jahil, bodoh, tidak menempatkan akalnya pada posisinya. Makanya orang yang banyak maksiat, dia selalu mikirnya nggak benar, nggak bersih. Jadi orang pinter siapa? Orang pinter itu adalah semua orang yang taat kepada Allah. Dia orang pandai, Pak. Al-kayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu kata Rasulullah adalah orang yang mandana nafsah, orang yang selalu mengintrospeksi dirinya sendiri. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk akhiratnya. Ini cerdas, Pak. Ya, ini cerdas orangnya, Pak. Siapapun dia, selama tidak berbuat maksiat. Kalau maksiat, walaupun dia profesor, kalau banyak maksiatnya jahil dia, Pak. Jadi kewajiban kita apa? Menjaga kesempurnaan penciptaan Allah pada diri kita. Gimana caranya? Ilmu, Pak, yang bikin kita cerdas. Ilmu apa? Ilmu agama, ilmu Al-Quran, ilmu hadis. Inilah cahaya. Kemudian yang ketiga tentu fisik, yang ini yang kita maklumi. Lalu pada ayat berikutnya apa? Fa'alhamaha. Setelah Allah menciptakan manusia dengan kesempurnaan 3 ini, lalu apa? Fa'alhamaha. Apa fa'alhamaha ini? Dikasih ilham, maksudnya dijelaskan. Fujuraha, jalan maksiat, Pak. Ini maksiat artinya, Pak. Fujur ini. Takwaha, ketakwaan, takwa. Allah jelaskan kepada kita mana yang baik dan mana yang, lihat Pak, setelah semuanya dikasih
sempurna. Ini lalu Allah jelaskan kepada kita, ini loh jalan yang buruk dan ini jalan yang dalam rangka apa? Dalam rangka apa? Hah? Dalam rangka ini, dalam rangka mempertahankan ini, Pak. Nih, ini biar baik, Pak. Ya. Ini biar baik. Biar terus baik sampai wafat. Caranya apa? Pelajari, karena Allah sudah jelaskan ini yang baik, ini yang buruk. Ya. Dijelaskan semua. Di mana? Di mana? Satu, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad ba'atsallahu fikum rasulan. Laqad ba'atsallahu rasulan minkum yatlu alaikum ayatihi wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Subhanallah. Allah utus kepada kalian seorang rasul dari golongan kalian sendiri. Apa tugasnya? Satu, bacain firman Allah Al-Quran. Dua, mensucikan jiwamu. Tuh Pak, kembali lagi biar suci jiwanya kan. Maaf. Biar suci jiwanya. Kembali lagi ke sini. Biar tetap suci jiwanya. Biar akalnya bersih, bercahaya. Fisiknya terjaga. Dibacakan kepada kalian ayat Allah, dibersihkan jiwamu dari maksiat, dari syirik, diajarkan kepada kalian wa yu'allimukumul kitaba wal, diajarkan kepada kalian Al-Quran dan hadis Nabi untuk mempertahankan kesucian ini semuanya. Artinya pula setelah berilmu apa? Tentu ini adalah amalan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Berarti orang yang faham Al-Quran dan Sunnah mengamalkannya, dialah orang yang suci jiwanya. Berarti kalau kita ingin pikiran kita bersih, Pak, hati kita tenang, tidak ada jalan kecuali kepada iman, belajar dengan Quran, dengan hadis Nabi, Pak. Ini yang bikin jiwa kita tenang. Faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Tapi kalau yang berpaling dari Quran, zikri, kata sahabat Abdullah bin Abbas, Quran, hidupnya sempit, sengsara, dunia ibarat daun kelor, sengsara dia. Tidak ada kebahagiaan. Maknanya pula konsep mensucikan jiwa, konsep pensucian diri, gimana caranya? Semedi di Gunung Sawo, Pak. Semedi di Gunung Merapi. Terus semedi di gunung mana lagi gitu kan? Terus apalagi semedi di tempat yang sepi, lampunya matiin, walaupun di kamar Anda sendiri duduk menenangkan diri, berduduk bersila, lampukan mati lampu Anda, terus pejamkan mata Anda begini, Pak. Setan datang 1 RW, Pak. Ya kan? Dibohongin Belanda mau aja, Pak. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Zikir, Pak. Belajar Quran, belajar Islam yang benar, melakukan ibadah yang benar, ini jiwa kita bersih.
Lihat kronologinya, lahir bersih, setelah itu dipupuk dengan belajar Quran hadis yang benar, diamalkan sesuai Quran hadis yang benar, dijaga semuanya. Ketika endingnya, goalnya, wafatnya apa? Ya ayyatuhan nafsul, jiwa al-mutmainnah, kata Imam Ibnu Katsir, ay zakiyah, yaitu jiwa yang bersih, suci. Ayo balik ke surga ya. Kenapa? Bersih kamu Pak. Subhanallah ya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rasulullah membaca doa ini ketika ayat ini beliau baca. Allahumma ya Allah, ati nafsi taqwaha, karuniakanlah kepada jiwaku ketakwaan. Wa zakkiha, sucikanlah jiwaku. Anta khairu man zakkaha, engkau adalah zat yang paling baik membersihkan dan mensucikan jiwa. Anta waliyuha wa maulaha, engkau adalah penolongnya dan engkau yang menjaga jiwa ini. Iman Pak, satu-satunya yang bisa membersihkan jiwa kita hanyalah Allah. Satu-satunya yang bisa menolong kita adalah Allah. Satu-satunya yang bisa menjaga kita adalah Allah. Untuk itu iman dengan ilmu yang syar'i, lalu kita mengamalkan perintah Allah, bersih jiwa Pak. Kebalikannya, hasilnya apa? Qad aflaha man. Aflah ini apa? Hah? Aflah, bahagia. Zakkaha, berarti ini zakkaha, orang yang mensucikan jiwanya. Atau penafsiran yang lain, orang yang telah disucikan jiwanya oleh Allah. Intinya orang yang suci jiwanya. Siapa? Berarti kembali ke sini kan? Iya enggak? Ini orang yang suci jiwanya. Kapan? Ketika dia mengamalkan yang kedua, kan gitu kan? Hasilnya aflah, beruntung dia. Seperti apa bentuknya? Contoh, hayya alal falah. Berarti orang yang sholat rajin dipanggil di masjid, dipanggil oleh muadzin, dia dipanggil sama muadzin untuk sholat. Di mana? Masjid Pak. Dipanggil sama muadzin itu ke masjid, lalu dia datang ke masjid, dia orang yang sukses Pak. Zakah disebut zakat, kenapa? Bersih suci, kan pengertian zakah itu bersih suci Pak. Puasa, as-saumu junnah, puasa itu benteng diri dari semua kotoran. Berarti orang yang puasa suci Pak. Haji, faman hajja lillah walam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumin waladathu ummu. Orang yang haji lillah, karena Allah, bukan cari H, bukan cari HJ ya. Kartu namanya terus diganti, ditambahin H sama HJ. Kenalkan siapa? Saya Haji Fulan. Wah kenceng depannya Pak. Bukan nyari itu dia. Lillah walam yarfuth walam yafsuq, tidak mengucapkan kata-kata kotor dan tidak berbuat maksiat di sana, maka dia pulang kayak bayi yang di Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada orang-orang yang beriman laki-laki menundukkan pandangan, menjaga kemaluannya. Hasilnya apa? Dzalika azka.
ini akan lebih mensucikan jiwamu. Kalau mata kita jelalatan, Pak, ya itu tidak suci jiwa kita, kotor, Pak. Kenapa? Karena maksiat itu mulanya dari mata. Kata Ibnu Qayyim, maksiat kita yang lakukan muaranya dari mata, Pak. Ini yang kita lihat. Dan telinga, azka, dan seterusnya. Qad aflaha man zakkaha. Tauhid, man qala la ilaha illallah yabtaghi biha wajhallah harramallahu alaihil jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari dalam hatinya, Allah haramkan dirinya dari api neraka. Bersih, Pak. Qad aflaha man zakkaha. Kebalikannya, wa qad khaba man dassaha. Lihat. Khaba artinya apa? Khasir, rugi. Siapa? Dassaha. Yang mengotori jiwanya, Pak. Ini kebalikannya sudah. Artinya dia merusak ini tadi, fitrahnya dikotori dengan maksiat. Akalnya dikotori dengan ilmu-ilmu yang dia pelajari yang tidak memberikan nutrisi buat akal. Ya. Yang dia pelajari bukan nutrisi akal, Pak. Akhirnya apa? Maksiat. Makanya disebut sebagai orang jahil. Bisa difahami alurnya, Pak? Subhanallah. Makanya yang disebut alim itu siapa di Al-Quran? Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Yang takut kepada Allah itu hanya seorang yang berilmu. Siapa berilmu? Ilmu apa? Syar'i, Pak. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Lihat, digandeng, Pak. Orang-orang yang punya ilmu. Subhanallah. Mau lihat, tapi kalau nutrisinya bukan ilmu Quran, bukan ilmu hadis, jauh dari ini, berarti kita tidak memberikan nutrisi akal, berarti kita jahil. Hasilnya kotor, Pak. Jiwa kita tidak dijaga sama Allah. Berarti kita tidak mengamalkan apa kata Rasulullah, ihfazillaha yahfazka. Jaga Allah, nanti Allah menjagamu. Tidak, kita kotori jiwa kita ini, dassaha. Kita rusak. Contoh. Nah, di sini disebutkan contohnya, maaf. Nah, di sini contoh. Ini contohnya. Kadzabat Samudu bi taghwaha. Samud ini kaum, Pak, namanya kaum Samud. Ya. Kaum Samud ini kaumnya siapa? Kaum Nabi. Di sini ada Samud. Di sini ada cerita Rasul. Ini Nabi Saleh. Ini ada kaum Samud. Kaum Samud Nabi Saleh, benar? Ya, benar. Saya cuma ngetes aja, yakin nggak? Kaum Samud. Kadzabat Samudu. Kadzabat apa kadzabat? Mendustakan. Ya kan? Kenapa mereka mendustakan? Dan siapa yang didustakan? Kadzabat Samudu bi taghwaha. Apa taghwa ini? Taghwa ini tughyan. Tughyan ini melampaui batas. Jadi dia keluar dari batas, dia sudah. Ya, dia melampaui batas. Ini namanya melampaui batas.
Melampaui batas ini apa, Pak? Saya ambil contoh. Tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu apa Ustaz? Wa yata'adda hududahu di surat An-Nisa. Lihat, tilka hududullah, hukum-hukum yang Allah jelaskan di atas. Hudud ini batasan. Kayak ada punya tanah, Anda kasih tembok batas. Ini batasan. Wa may yuti'illaha wa rasulah, siapa yang mentaati Allah di dalam koridor ini dan tidak melampaui batas. Berarti kalau melampaui batas itu artinya apa? Lompat, Pak. Ala wa inna likulli malikin hima. Ala wa inna himallahi maharimu. Setiap pemilik itu punya batas. Dan batasan Allah itu apa? Hukum, larangan-larangannya. Kan? Melampaui batas berarti dia apa? Faham sekarang? Melampaui batas apa artinya? Tidak melakukan yang perintahkan, yang dilarang dikerjakan. Kan? Innallaha farada faraida fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha. Disebutkan di Arba'in Nawawi itu. Di hadis nomor 31. Sesungguhnya Allah mewajibkan kepada kalian beberapa kewajiban-kewajiban. Fala tudayyi'uha, jangan kalian sia-siakan. Dan Allah menetapkan hukum-hukum yang haram. Dan jangan kalian melampaui batas. Kaum Tsamud melampaui batas, Pak. Yang diperintahkan tidak dikerjakan. Yang dilarang malah dikerjakan. Berarti dia tidak menjaga, Pak. Dia nggak menjaga fitrahnya. Dia tidak mau belajar. Kemaksiatan demi kemaksiatan dia lakukan. Kayak apa? Lihat ini, Pak. Bentuk sosial masyarakat yang membeu alias membebek, bebekisme ini, Pak. Tahu bebekisme? Ini. Idzin ba'atha asqaha. In ba'ath ini artinya muncul. Asqaha. Di kaum Tsamud ada provokator hebat. Dia dengan kemampuan dia berbicara, dengan komode fisiknya dia, matanya kebiru-biruan, kulitnya kemerah-merahan, fisiknya pendek, tapi dia mampu mempengaruhi seluruh negeri. Dia bernama Qidar bin Salif. Namanya Qidar bin Salif, seorang tokoh dari kaum Tsamud. Apa kerjanya? Kerjanya mengajak orang berkampanye besar-besaran, mengajak orang untuk mengikuti prinsip dia, prinsip yang dia anut, dan mengajak orang untuk meninggalkan ajakan dan ajaran Nabi Saleh. Padahal faqala lahum Rasulullah, padahal Rasul Allah yaitu Nabi Saleh faqal mengatakan kepada mereka kaum Tsamud ini, naqatallah, ini unta yang Allah berikan kepada mereka. Dan mereka sebetulnya Allah kasih penghidupan dari onta ini.
mereka bisa makan, mereka bisa minum dari onta ini. Apa? Mereka bisa memanfaatkan air susu onta ini. Air susu satu onta ini bisa dinikmati orang senegeri. Jadi inilah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Saleh. Onta apa ini? Asalnya batu, dirubah sama Allah menjadi seekor onta. Nabi Saleh bilang, naqatallahi wa suqiyaha, onta ini jangan kalian otak-atik, jangan dipegang-pegang, jangan diapa, maksudnya jangan dipegang-pegang, jangan diapa-apain ya. Biarkan onta ini cari minum, biarkan orang onta ini minum dari mata air itu. Kalian ambil susunya dari onta ini. Sudah kurang apa, Pak? Luar biasa. Kalian minum dari susu onta ini, ambil susunya minum. Tapi jangan dilukai, jangan dibunuh. Muncul seorang provokator. Apa? Susunya aja bisa dinikmati senegeri, Pak. Bagaimana kalau dagingnya? Ayo. Ya kan? Susunya aja bisa diminum. Bisa memberikan berkah. Lah kalau dagingnya bukan berkah lagi, Pak, bikin kaya, Pak. Lihat provokator, Pak. Ya kan? Walaqad ja'alna likulli nabiyyin aduwa. Kami jadikan setiap nabi itu ada musuhnya. Ini provokator, ngajak orang untuk ngikuti dia, dikemas dengan bahasa yang super indah, dengan penampilan fisik yang cakep, menjadikan orang terkesima dengan penampilan dan gaya bahasa dia. Akhirnya apa? Fakadzabuhu fa'aqaruha. Akhirnya apa? Mereka terprovokasi mendengarkan omongannya Qidar bin Salif. Fa'aqaruha. Mereka pun akhirnya menyembelih onta ini, Pak. Ya. Samiri, seorang laki-laki yang hidup di masa Nabi, mereka awalnya beriman sama Nabi Musa, tapi tidak mau memupuknya, hingga mereka mudah dipengaruhi oleh provokator ini. Di zaman Rasulullah SAW ada, wa idza ra'aitahum fa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau kamu melihat dia, penampilan fisiknya dia melotot, kamu terkesima. Gantengnya tuh orang. Kalau dia bicara, ngangak kamu ngelihat dia ngomong. Diam 1000 bahasa. Penampilan fisiknya hebat. Gaya bahasanya, retorikanya, susunan katanya membuat orang terkesima, Pak. Siapa dia? Dia adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Hah? Inilah, Pak. Jadi ini contoh bahwa di masyarakat Muslim, jangankan masyarakat kita, di zaman Nabi Rasulullah SAW ada, hidup Rasulullah di depan dia. Ya ma'syaral muslimin, orang-orang Makkah menyerang kita sekarang. Sebelum terjadinya perang Uhud, mereka akan menyerang kita sekarang. Apa yang harus kita lakukan? Bermusyawarah Nabi di masjid. Di Masjid Nabawi ada Rasulullah SAW. Muncul orang ini, wahai Rasulullah, jika mereka menyerang kita, akan kami hadapi. Akan kita hadapi mereka di rumah kita masing-masing saja.
Jika mereka menyerang kita, kita akan lawan dia di rumah kita. Dan kita letakkan perempuan-perempuan itu di atas rumah kita. Dipikir Nabi bego apa sama dia? Nabi tahu arah muaranya apa. Muka Rasulullah cembetut. Muncul Sa'ad bin Mu'ad. Wahai Rasulullah, kami bukan tipe orang-orang yang mengatakan pergilah engkau berjihad, sedangkan kami duduk di rumah. Kami akan mengatakan pergilah engkau wahai Rasulullah, dan kami akan berada di saf paling depan. Jika engkau melewati lautan, saya akan seberangi lautan itu. Jika engkau menyuruh kami untuk menyelami dasarnya lautan, saya akan selami dasarnya lautan itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah sahabat Sa'ad ibnu Mu'ad. Waktu wafat, yang ngelayat dia malaikat Jibril dan 70.000 malaikat dari langit, Pak. Ikut mengantarkan jenazah orang seperti ini imannya. Abdullah bin Ubay, akhirnya 300 orang mundur dari perang Uhud. Kata seorang sahabat, ya adu wallah, wahai musuh Allah, kembali kamu ke sini. Tetap dia meninggalkan perang Uhud. Lihat Pak, di zaman Nabi ada Pak, di zaman kita minta berapa ton Bapak? Ayo minta berapa lusin, bukan cara lusin, berapa ton Bapak? Berpeci putih, sorban, bah. Ada orang bilang di Facebook, di sosial media, di satu pengajian dibacakan sama saya tulisan dia. Kemaslahatan masyarakat manusia itu harus lebih dikedepankan dari segala sesuatu. Terkadang kita dibolehkan untuk meninggalkan sunnah demi memenuhi kemaslahatan masyarakat bersama. Halus kan? Halus turunannya Ibnu Ubay. Iya kan? Kemaslahatan apa bego? Enak aja ngomong. Boleh kita meninggalkan sunnah demi Anda? Halus amat ngomong kamu. Ini sudah sunnatullah dari zaman Nabi dan Rasul. Itu sudah ada Pak. Orang sok manis padahal dia ngajak kita neraka. Idzim ba'atha. Akibatnya apa? Udah adzan ya. Kita dengarkan adzan, kita lanjutkan sebentar ya. Kembali ke ayat ini, perhatikan. Di sini ada firman Allah, fakadzabuhu, mereka mendustakannya. Makanya kalau para ulama akidah, di antara bentuk kekufuran itu namanya kufur takdzib namanya Pak. Takdzib, kufur takdzib. Dia kufur disebabkan karena mendustakan. Mendustakan apa? Seperti mereka. Siapa yang mereka dustakan ini? Rasulullah, ya kan? Terus apa yang didustakan lagi? Ini apa? Ini presentatif dari apa ini? Dari perintah, barakallahu fiik. Presentatif dari apa? Wahyu. Berarti mereka mendustakan utusan Allah dan mendustakan wahyu. Nggak mau sama wahyu, Pak. Ini kategorinya apa? Kufur takdzib. Kalau mereka sudah melakukan ini, tidak percaya sama Rasulullah, menolak Al-Quran, menolak hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah kalian, kalau pengen tahu agama, jangan ngelihat Quran, jangan ngelihat hadis. Kenapa? Nanti jadi sesat kalian. Tanya saja sama kiai. Percaya deh sama kiai, pasti bener, nggak usah nanya Quran sama hadis. Kalau nanya Quran hadis jadi sesat kamu. Ini ceramah salah satu kiai di YouTube. La haula wala quwata illa billah. Apa ini Pak? Bahaya loh ini.
dan seterusnya. Banyak sekali model-model orang-orang liberal yang mendustakan isi Al-Quran, mendustakan hadis Rasulullah SAW yang sahih. Apa itu haji, buang-buang duit aja? Nggak usah sudah haji. Seorang guru besar ilmu politik dari UI itu. Banyak Pak pendustaan terhadap Quran. Kufur takdzib. Mendustakan Rasulullah, mendustakan. Akibat orang yang berbuat takdzib ini apa? Fa'aqaru. Apa? Fa'aqaruha. Maksudnya apa? Dia akan bikin kerusakan, Pak. Karena dia mendustakan, dia akan merusak malah. Merusak semua. Orang Syiah mendustakan, Pak. Dia bikin kerusakan. Dengan tokoh Abdullah bin Saba'nya yang muncul, dia mendustakan. Mendustakannya apa? Mendustakan apa yang Rasulullah SAW sampaikan dengan membuat ajaran sendiri. Bahwa Utsman ibnu Affan merampas kepemimpinan dari Ali bin Abi Thalib. Dia nggak mendustakan semua apa yang Rasulullah SAW sampaikan. Lalu dia apa? Lalu dia berprofesi sebagai Qidar bin Salif. Abdullah bin Saba, Qidar bin Salif, memprovokasi orang Kufa, memprovokasi orang Basra, Mesir, diprovokasi sama dia, dibikin fitnah hebat terhadap diri Utsman bin Affan, sehingga di musim haji mereka berkumpul di Madinah. Akibat mereka mendustakan dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah, tidak mau mempercayai khalifah yang khilafah 4 ini. Akhirnya muncul apa? Kudeta dan pembunuhan terhadap Utsman. Akibat dari yang mereka lakukan ini tumbuh fitnah besar. Biang keroknya adalah Abdullah bin Saba. Fa'aqaruha. Lihat di ayat ini. Mereka ketika mendustakan Rasulullah, mendustakan wahyu, pasti bikin kerusakan, Mbak. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Jika dikatakan kepada mereka, jangan bikin kerusakan kamu di muka bumi, mereka bilang apa? Oh, kami ini reformis, pembaharu. Fa in tawallaitum, jika kamu berpaling dari agama Allah, apa? Antufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum, kalian akan membuat kerusakan di muka bumi ini dan kalian akan putus hubungan rahim, silaturahim itu. Sudah, kalau orang sudah mendustakan utusan Allah, mendustakan wahyu, ngomongnya mesti manis, Pak. Padahal dialah yang bikin kerusakan di muka bumi ini, Pak. Akibatnya apa? Fadamdama alaihim rabbuhum. Apa damdama ini? Azab. Allah azab mereka. Allah binasakan mereka. Thamud habis, Pak. Kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, habis. Nuh, kaumnya Nabi Nuh, habis. Semua habis, Pak. Kaum Nabi Lut, habis. Suruh nyari sekarang di mana negeri Sadum berada. Ada negerinya dibalik. Kaum Nabi Lut namanya negeri Sadum. Nama negerinya Sadum. Bahasa Indonesia pelakunya disebut sodomi. Itu asli negerinya Sadum. Negerinya di mana? Tidak tahu. Negerinya dibalik kok sama Allah dibalik. Lihat, fadamdama alaihim rabbuhum. Semua bermuara pada, lihat kalimat ini, Pak. Bidan, Allah hancurkan mereka, Allah azab mereka karena dosa. Mimma khati'atihim ughriku. Kaum Nabi Nuh ditenggelamkan oleh Allah. Kenapa? Khati'atihim, karena dosa-dosa mereka. Luar biasa Imam Ibnu Qayyim rahimahullah
menulis sebuah kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Apa dampak buruk dari dosa yang kita lakukan? Ada 50 lebih beliau tulis di situ. Wal ma'asi tadur wala bud wa dararaha ka dararis sumumi fil abdan ma'akhtilafi anwa'iha. Kata beliau, ketahuilah maksiat-maksiat itu akan berdampak buruk pada diri Anda, seperti layaknya racun yang akan masuk ke tubuh Anda dengan keanekaragaman jenis racunnya. Apa maksudnya? Dampak buruk maksiat itu tergantung jenis maksiat kamu. Maksiatnya gede, racunnya mematikan, Pak, dampaknya. Kemaksiatan melahirkan kemaksiatan lain. Lihat, ketika mereka mendustakan, lahir kemaksiatan lain. Apa itu? Ngerusak. Maksiat, pasti lahir maksiat baru. Pasti lahir maksiat lagi. Pasti lahir maksiat terus, Pak. Beranak pinak, Pak. Contoh, pecandu narkotik. Demi memenuhi kecanduan dia ngapain, Pak? Nyolong kalau nggak punya duit. Judi. Kalau sudah teler, main perempuan. Terus, Pak, melahirkan kemaksiatan satu demi kemaksiatan. Contoh sederhana, sekali kita bohong, maka kita harus bohong kedua, ketiga. Untuk apa? Menutupi bohong yang kemarin. Al-ma'asi yuwallidu ba'daha ba'd. Kata Ibnu Qayyim, kemaksiatan akan melahirkan kemaksiatan yang lain. Lihat, bahaya sekali. Azab Allah akan tiba. Kenapa? Karena maksiat. Sebetulnya yang berbuat maksiat ini siapa? Siapa yang berbuat maksiat? Yang berbuat maksiat ini kan ini Ashqoha ini kan, Pak? Ya kan? Tapi yang diazab oleh Allah siapa? Kok bisa? Yang maksiat kan satu. Tapi kok diazab senegeri? Kenapa? Karena senegeri bebekisme, Pak. Membebek semuanya. Kena, Pak, semua. Ibnu Katsir mengatakan apa? Yang bermaksiat satu, tapi yang diadab semua. Kenapa? Karena satu negeri ikut dia semuanya. Ya? Na'udzubillahi min dzalik, Pak. Fasawwaha, lihat, udah diratain semua sama Allah, Pak. Wala yakhafu, orang yang berbuat maksiat kayak kagak takut ya. Ya emang kagak takut, Pak. Kalau takut enggak maksiat, Pak. Gimana sih? Kan? La yakhafu uqbaha. Dia enggak takut sama azab. Kalau dia takut sama azab enggak maksiat. Tuh orang gimana sih nggak malu? Ya kalau malu nggak maksiat, Pak. Berarti pelajaran dari sini apa? Orang yang bermaksiat penuh dosa akan hilang pada dirinya apa itu? Rasa malu, takut sama Allah akan hilang. Yang berarti apa? Tidak ada iman. La yazni zani hina yazni wa huwa mukmin. Tidak akan berbuat zina pelaku zina itu ketika dia punya iman. Di Sahih Muslim. Wala yasriqu sariqu hina yasriq wa huwa mukmin. Pencuri itu tidak akan mencuri ketika ada iman, Pak. Jadi orang yang berbuat maksiat imannya ngumpet. Ngumpet di mana? Enggak tahu. Hilang, ngumpet, Pak. Ngumpet iman sudah ya. Akibatnya kalau sudah seperti itu akibatnya apa? Akibatnya enjoy your life, nikmati hidup Anda dengan kemaksiatan itu, Pak. Ini puncak yang berbahaya kata Ibnu Qayyim. Apa itu? Mereka menikmati kemaksiatannya. Kok bisa? Karena tidak punya rasa takut.
Nggak ada rasa takut berarti menganggap dirinya aman. Kalau dia menganggap dirinya aman, berarti dia menganggap benar. Artinya bahagia dengan maksiat itu. Coba perempuan yang pakai celana pendek, Anda tegur, Mbak kok pakai celana pendek, auratmu dibuka, enggak boleh Mbak, kamu yang ngeres. Oh, yang salah kan Bapak kan. Udah kamu yang salah. Jadi kalau dia diperkosa, yang salah siapa? Kamu yang salah Pak. Kenapa? Ngeres. Salahnya sendiri, syahwatmu naik ngelihat dia. Ayo. Otaknya di mana? Di pantat. Orang yang berbuat maksiat akalnya hilang Pak. Jadi kalau ada kucing makan ikan asin, yang salah siapa? Ayo, coba jawab. Kucingnya apa ikan asinnya yang digeletakin? Ini kucing, sudah ada kucing Pak. Fi qulubihim marad. Hati mereka sakit Pak. Ini sakit, ini harimau. Awas, jangan dibuka pintu kaca Anda. Kan gitu kan di safari ya, Taman Safari ya. Ya kan? Ya baru sekali-kali saya ke situ kemarin. Jangan dibuka pintu. Yang nyuruh buka kamu siapa? Ini belum sarapan nih. Hamba Allah satu nih kan gitu kan. Makhluk Allah ini belum sarapan. Kalau kita sudah tahu ini kucing harimau, Anda geletakin, yang salah siapa? Lalu Anda yang disalahin gitu loh. La haula wala quwata illa. Orang maksiat akalnya hilang Pak. Nggak sehat. Nggak sehat sudah. Wala yakhafu. Dia tidak berpikir dampak ke depan itu apa, nggak berpikir sudah. La haula wala quwata illa billah. Coba dia kalau korupsi miliaran, dia tidak berpikir dampaknya apa. Main narkoba, dia tidak berpikir dampak buruknya narkoba apa. Berpikir dia? Enggak. Dia berzina, tidak berpikir? Enggak berpikir Pak, tidak punya otak Pak. Kalau orang punya maksiat itu sudah. Yang punya otak siapa? Orang yang punya iman. Sudah mencuri, udah korupsi miliaran, ditangkap polisi di depan wartawan. Kenapa? Ini bagian dari hidup berdemokrasi. Sambil tangannya begini-begini Pak. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Lihat. Wala yakhafu. Sudah. Lihat Pak. Jadi benar kalau Allah bilang yang takut kepada Allah itu siapa? Orang yang punya ilmu syar'i. Innama anta mundzirum may yakhsha. Kamu ngasih kabar buruk kepada orang yang takut saja sama Allah. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul. Orang yang beriman yang bisa memanfaat terhadap ini. Yang lainnya, duh ceramah lagi pegel deh Pak. Aduh diceramain kita. Mas kalau ceramah di masjid Mas, jangan di sini Mas. Kita dagang deh Mas. Kalau kamu bilang dagang haram-haram kagak untung-untung deh. La haula wala quwata. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya, meneguhkan iman kita, menjaga iman kita agar selalu berada dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam shawab. Ada yang ingin ditanyakan silakan. Nggak ada? Nggak ada, saya cukupkan saya di sini. Fadhal. Apaan? Utang dibayar. Iya terus. Iya terus.
Ah, apanya ditarik? Oh iya. Utang mau sama siapapun harus dibayar. Hah? Terus karena dia kafir Anda boleh mengambil harta dia semena-mena. Utang sama siapapun dibayar. Solusinya apa? Dibayar. Utang sama jin ifrit kamu bayar, Mas. Mau orang kafir lagi, Mas. Utang sama siapapun, Mas, bayar. Utang sama non muslim, bayar. Bahaya, ini bisa merugikan diri kita sendiri. Ya kan? Udah urusan lain, jangan otak-atik sono. Pokoknya kamu nggak bayar utang dosa gede. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini. Jiwa kita tergadai di akhirat gara-gara punya utang. Mau masuk surga kakak jadi gantung. Gantung kemana? Gantungnya digantung di surga. Ya masuk surga juga namanya. Gantung di mana? Gantung di sini dulu. Terus gimana? Bayar. Bayar. Atadruna manil muflis? Tahukah kamu siapa orang muflis itu, yang pailit itu? Kata Nabi, pailit itu orang yang punya utang, kan? Fulanun, orang yang datang di hari kiamat nanti dengan memenuhi datang pahala banyak dia, tapi laqad daraba hadza wa syatama hadza wa akhadha mala hadza. Dia memukul fulan, mencaci maki fulan, menghina fulan, merendahkan fulan, dan mengambil hartanya fulan. Umum Nabi bilang, ngambil hartanya fulan. Nanti di akhirat bangkrut, kamu diambil semua sama Allah pahalamu. Warisan, Pak, tidak boleh warisan dibagi kalau dia punya utang. Warisan kagak boleh dibagi kalau dia punya utang. Terus gimana? Bayarin utangnya dulu semuanya, sisanya baru itu warisan Anda. Rasulullah SAW tidak mau mensolati jenazah yang punya utang. Ya, kita demen, Pak, paling enak utang, Pak. Nyicil lagi bayarnya. Wah, enak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati dan menyinggung perasaan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.